Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ini lanjutan dari materi kemarin, masih berkaitan sama trigonometri, tapi ini fungsi inverse trigonometri. Apa sih fungsi inverse itu? Oke, nih. Fungsi inverse itu bukan berarti dia memang tulisannya seperti ini ya, X sama dengan sin inverse Y. Oke, biasanya kalau dalam eksponensial ya, kalian akan menganggap ini adalah pangkat negatif 1, di mana kalau X pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per X, seperti itu kan. Nah, ini berbeda. Oke, ini berbeda. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, misal kita yang biasanya tahu kan ini ya, Y sama dengan sin X. Oke, contoh konkretnya gini aja. Sin 30 sama dengan setengah. Oke, ini dalam bentuk pi ya. Oke, tadi saya yang bicarakan dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk pi berarti kalau 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Oke, berarti ini sin pi per 6 sama dengan 1 per 2. Nah, fungsi inverse-nya ini itu maksudnya gini, sin inverse dari setengah adalah pi per 6. Jadi kebalikannya dari fungsi trigonometri. Jadi sudah paham ya, ini bukan berarti dia perpangkatan. Berarti kalau ada persoalan yang dia menggunakan fungsi inverse seperti ini untuk khusus trigonometri ya, berarti kalian harus menggunakan aturan turunan untuk fungsi inverse trigonometri. Tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud ya. Oke. Nah, ini contoh konkretnya, ada contohnya di sini. Ini misalkan ini ya, sin inverse dari akar 2 per 2. Ya, akar 2 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2 akar 2, ya kan? Nah, kira-kira kalau kita ngomong derajat ya, biasanya kan kalian menghafalnya derajat. Berarti sin berapa ya? Sin berapa derajat yang hasil sinusnya adalah setengah akar 2. Nah, kalian pasti sudah tahu itu adalah 45 derajat. Nah, itu jawabannya di sini. Nah, kalau dalam bentuk pi, kalau dalam bentuk radian berarti pi per 4. Seperti itu. Nah, ini juga misalkan ini ada cos inverse negatif setengah. Oke, berarti kira-kira apa ya? Sudut berapa yang nilai cosnya adalah negatif setengah. Nah, kita cari aja yang setengah dulu aja ya. Atau kalau kalian bingung, kita lihat aja negatif. Untuk nilai negatif, biasanya dia letaknya di mana ya untuk kosinus itu? Kalau kuadran 1 itu kan semuanya positif ya. Kalau kuadran kuadran 2 itu berarti yang positif adalah sinusnya ya. Kuadran 3 itu yang positif adalah tangannya, kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Untuk bentuk kuadran itu jadi kayak ini ada panah kan ini ya. Oke, nanti yang panah nanti ya yang nilai X sama nilai Y positif itu dia kuadran 1. Yang sebelah kirinya berarti nilai X negatif, Y-nya positif, itu kuadran 2. Kemudian nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif, itu berarti kuadran 3. Sedangkan kuadran 4 berarti yang nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Ya. Oke, jadi kita tentukan dulu kuadrannya. Negatif, berarti dia di kuadran, kalau enggak di kuadran 2 ya di kuadran 3 kan gitu.
Nah, tapi di sini dilihat di sini ini kan dia cuma sampai di kuadran 2. Kok bisa Bu kelihatan di kuadran 2? Karena dia sampai pi. 0 sampai pi. 0 sampai pi itu kan berarti di mana? Dia kan letaknya pi kalau dalam derajat ya. Berarti kan 180 derajat. Berarti kan ini dari 0 sampai 180 derajat, artinya di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kebetulan kosinusnya ini yang diminta adalah negatif, berarti dia berada di kuadran 2. Nah, sekarang setengah ini kan kalau kita tahu dia adalah 60 derajat ya. Kosinus yang nilainya adalah setengah adalah 60 derajat. Oke. 60 derajat. Kira-kira cara mencarinya bagaimana ini? Kan ini di kuadran 2 bukan di kuadran 1. Kan gitu. Jadi caranya misalkan saya ini aja ya. Saya ambil shape aja. Oke, misal saya gambarkan di sini. Kita enggak ya? Terus saya insert lagi. Ini ya. Miring ya. Maaf. Oke, saya bisa miring. Oke, ini anggap aja lurus ya. Nah, kita kan harusnya di kuadran 2. Nah, bagaimana sih caranya supaya tahu ini? Misalkan 60 derajat begini ya. Misalkan 60 derajat di sinilah ya, gini. 60 derajat itu yang ini ya. Saya kasih apa ini? Curve ya. Ini aja, coba ini. Bisa ya. Oh, ini kelihatan ini. Ini sama ini gini. Oke, terus ini gini ya. Oke, gini. Nah, misalkan di sini ini adalah 60 derajat, ya kan? Padahal kan yang diminta adalah di kuadran 2. Berarti ini di sini dia itu ini ya. Berarti anggap aja kalau ini 60 derajat di sini, berarti 60 derajat juga di sini. 2/3 itu berarti berapa? 180. 2/3 dari 180. Berarti kan 120 benar. Ya, coba dilihat sini. Ini ya. Nah, gini. Jadi 60-nya di sini. 60-nya di sini. Ya. Nanti jadinya berapa? 90. Ini kan 90 ditambah di sini 30 derajat berarti 120 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Ini kan kalau dalam bentuk radian berarti 2/3 pi. Nah, pi-nya kan anggap 180, berarti berapa? 2/3 kali 180, dia kan hasilnya 180 dibagi 3, 60 dikali 2 sama dengan 120. Jadi gitu ya. Ini coba saya inikan lagi. Jadi nanti gini, maaf, dia nggak bisa kurvanya kebalik. Oke, bisa sebentar. Ini dibalik gini. Nah, oke, saya balik gini. Maaf. Dia nggak bisa ini ya. Sorry. Ini saya. Bentar, saya kasih ini aja. Ini ya. Dia harusnya kebalik gini. Nah, saya balik gini. Oke, gini ya. Ini maksudnya. Ya, di sini maksudnya ini. Jadi ini 60 derajat, ini 60 derajat. Berarti tadi kosinus negatif cos inverse negatif setengah adalah 120 derajat atau 2pi/3. Oke. Berikutnya yang C, ini kosinus dari cos inverse 0,6.
Nah, ini kenapa hasilnya kok 0,6? Karena gini, ini kan cos inverse dari 0,6. Berarti kan kita mencari berapa sih derajatnya. Misalkan derajatnya adalah X ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, kemudian X ini ya kalau dikoskan hasilnya 0,6. Berarti kalau cos dari X itu sendiri ya kembali lagi ke 0,6. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya, kalau ini sin inverse dari sin 3/2 pi. Nah, ini kok bisa jadi ini? Sebenarnya ini sama saja ya, sinus itu dia apa? 3/2 pi itu dia letaknya di mana? Kalau di kuadran ini ya 3/2 pi berarti ini setengah di sini ya. Oke, 190 dibagi 2, 90 kali 3 270. Kan berarti dia letaknya di sini, di sumbu Y yang di bawah sini, ya kan? Nah, kemudian hasil dari sinusnya kemudian di inverskan. Nah, hasilnya dia adalah negatif pi/2. Kok bisa, Bu? Sekarang ini kan kalau ini kalau ngomongnya 3/2 pi itu berarti arah sudutnya itu dari 0 sini ke kiri. Nah, kalau ini maksudnya dia ke kanan sini. Nah, kan tetap di sini. Itu jadi sama ya. Jadi sama saja, cuman penulisannya saja yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, ini definisi untuk inverse dari tan inverse sama secant inverse, sama ya, sama saja seperti yang di tadi sinus sama cosinus ya, sama. Oke, cuma ini aja domainnya saja ya, domainnya saja untuk tan x, untuk ini ya tan ya, dia domainnya adalah negatif pi/2 sampai pi/2. Berarti dari negatif dari negatif 90 derajat, atau kita bisa katakan 270 derajat ya. Kalau tadi di mana? Yang ini sama dia kayak sini ya. Jadi dari sini ini sini. Di sini ini aja. Ini ya. Oke, jadi cuman itu aja. Jadi dia di sumbu Y tapi yang sebelah kanan. Itu. Nah, sedangkan yang secant, nah dia 0 sampai pi. Berarti yang sumbu X batasannya dari sini ke sini ya. Oke. Ini ada contoh untuk tangan dan secant. Nah, tan inverse 1 sama dengan pi/4. Kok bisa? Ini kan tangan berapa ya? Tangan berapa? Tangan derajat berapa yang hasil tangannya adalah 1. Nah, kita tahu dia adalah 45 derajat, atau kalau dalam bentuk radian pi/4 seperti itu. Kalau tidak hafal ya sudut-sudut istimewa untuk tangannya, kalian bisa pakai aturan yang kemarin itu kan, ingat tangan sama dengan sin per cos. Nah, tinggal dihafalkan aja sin sama cosnya. Jadi kalau misalkan 45 derajat ya, sinnya adalah setengah akar 2, cosnya setengah akar 2. Nah, sekarang kalau sin per cos berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, sinnya adalah 1, seperti itu. Oke. Kemudian ini berikutnya tan inverse dari negatif akar 3. Nah, karena negatif tadi diingat ya, kalau tangan dia kan batasannya dari berapa? Di sebelah kanan sumbu Y, berarti kan dari 90 derajat sampai ke bawah ke negatif 90 derajat. Nah, karena dia negatif, berarti pilihannya adalah di kuadran 4, di mana X-nya adalah positif, Y-nya negatif, seperti itu.
Nah, sekarang kalau akar 3 berarti berapa dia? Nah, ini dia adalah P per 3. P per 3 itu berarti kalian ini tingkat aja sin sama cosnya aja. Sinnya kalau di sini kan ngomongnya dia 60 maaf 60 derajat ya, 60 derajat ini namanya adalah 60 derajat, atau ini maaf bukan 60 derajat tapi negatif 60 derajat. Negatif 60 derajat karena ini nilai tangannya adalah negatif, jadi bukan berarti ya karena ini dia negatif terus ini negatif, tidak. Jadi harus kalian cocokkan sama diagram kartesiusnya, itu kalian cocokkan. Oke, saya lihatkan yang di sini ya. Nah, ini maksudnya gini ya, jadi ini kan 60 derajat ya, dia tangannya. Oke, kita cek aja sinusnya. Sinus dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Cosnya, cos 60 derajat adalah setengah, kan berarti setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Nah, masalahnya tadi yang diminta adalah negatif akar 3. Nah, berarti kalau negatif dia di bawah sini, Nah, seperti yang ini jadi kurvanya nanti ini maksudnya sudutnya itu dari 0 derajat ini ke sampai berapa yang dia 60 derajat sampai sini. Jadi nanti ke sini lagi ini. Jadi nanti ke sini lagi ini, nah maaf. Nah, ini sepanjang 60 derajat. Nah, karena dia kita mulainya dari 0 terus apa nih? Searah jarum jam ya kan, ini kan searah jarum jam ya, karena dia dari 0 kemudian searah jarum jam ya, jadi sudutnya itu kita katakan dia negatif. Nah, kalau ngomong positif berarti kan ke atas, enggak ya. Kalau negatif berarti dimulainya ke bawah atau dia searah dengan jarum jam, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ini tangan inverse dari tan 5,236. Harusnya dia kan kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, tapi ini jadi dia dalam bentuk apa ya? Tangan sudut ini kemudian ini dia menggunakan apa? Jadi seperti tadi yang di kuadran tadi ya, di kuadran tadi atau sama kayak yang ini kan sama ya. Nah, ini tipe sama ini, jadi dia letaknya saja yang di beda. Jadi kalau 5 koma ini berarti dia letaknya di mana, kemudian ini dia sudutnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan ini diambil yang searah jarum jam, jadi nanti dia sama seperti itu. Oke. Ini berarti dihitung ya. Kita tidak bisa mengerjakan dengan cara manual biasa seperti ini kan dia sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, sekarang untuk secant inverse juga sama seperti itu. Secant itu adalah 1 per cos, ya kan? Oke. Ini ternyata secant inverse sama cos inverse. Nah, ini ternyata hasilnya sama-sama P. Bisa. Nah, ini kan 1 per cos ya. 1 per cos. Nah, sekarang cos misalkan ini ya, ini kan P berarti 180. Nah, cos 180 itu adalah negatif 1. Kalau cos 0 sama dengan 1 kan, nanti cos 180 sama dengan negatif 1. Nah, karena secant inverse itu kan berarti 1 per cos inverse, ya kan? Oke, secant ingat ya, secant itu adalah 1 per cos, oke? Nah, berarti kan 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, ini juga sama, ya. Oke, ini khusus untuk yang ini ya, tidak berlaku untuk yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang yang ini secant inverse. Ini. Nah, coba dilihat. Nah, ini baru beda. Yang saya katakan ini khusus ini sama-sama negatif 1 sama-sama negatif 1-nya kan. Ini hasilnya sama, tapi
Berbeda dengan yang ini. Kenapa? Karena di sini dilihat secant inverse Y itu sama dengan cos inverse seper Y. Jadi kalau kalian ingin mencari secant, sama aja dengan kalian mencari cos inverse dari seper Y. Seperti itu. Oke, jadi contohnya kayak gini. Ini kalau secant inverse 2, nah cara mencari ya cos inverse 1/2. Kenapa? Kenapa kok mengerjakan dari harusnya soalnya secant, kemudian kita mengerjakan dengan cosinus, karena yang kita hafalkan ya, yang kita ketahui sudut-sudut istimewanya itu adalah sin, cos, dan tan kan. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk cos. Jadi kalau secant inverse 2 ini sama dengan cosinus inverse 1/2. Lihat ini ya kotaknya. Nah, berarti kita lihat setengah. Oke, yang kira-kira setengah berarti kan dia sudutnya adalah berapa? 60 derajat. Ya kan? Nah, 60 derajat sama aja dengan pi per 3. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Dirasakan inverse dari negatif 1,32 ini sama aja dengan mencari cos inverse dari negatif 1/1,32. Nah, ini kan dihitung berapa nilainya, adalah sekian. Kemudian kita inputkan ke dalam kalkulator. Nah, menghasilkan cos inverse-nya adalah sekian. Seperti itu. Oke, berikutnya ini rumus identitas fungsi inverse trigonometri. Nah, ini jadi sin dari cos inverse ya. Ini adalah akar 1 dikurangi x kuadrat. Kemudian cos dari sin inverse x ini sama dengan akar 1 dikurangi x kuadrat. Kemudian secant dari tangan inverse x sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Nah, ini kalau dibalik lagi ya, tangan dari secant negatif x sama dengan ini ada dua pilihannya. Yang pertama akar x kuadrat kurangi 1 jika x-nya ini lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini negatif akar x kuadrat kurangi 1 ini jika x-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kenapa kok seperti ini? Bukan jika x-nya negatif maka hasilnya akan tetap negatif gitu ya. Kalau ini kan tetap positif karena di bawah akar dia harus selalu positif. Oke. Nah, bagaimana dengan turunannya? Nah, kalau turunannya ini turunan dari sin inverse x itu adalah 1 per akar 1 dikurangi x kuadrat, di mana x-nya ini antara negatif 1 sampai 1. Oke, kok bisa kayak gini? Kan nggak boleh 2. Nah, sekarang kan sinus kan dia, ini dilihat ya, ini kan dia hasil dari sinus toh. Hasil dari sinus kan dia pasti maksimal kan 1, minimal negatif 1. Ya kan? Nah, itu makanya ini cuma ini x-nya, tidak mungkin bilangan real. Yang kosinus juga sama. Ini negatif 1 per akar 1 dikurangi x kuadrat. Nah, ini kenapa tidak ada syaratnya? Karena nanti ada sih tangan yang tak hingga ya. Karena nanti kan kalau 1 per 0 kan nanti dia jadi tak hingga. Nah, sinnya 90, cos 90 ya, atau mencari tangan 90 kan dia jadinya 1 per 0. 1 per 0 hasilnya delta hingga. Ini dia tidak ada di sini syaratnya. Oke, yang syaratnya cuma ini ya, sin sama cos. Kemudian secant ini kan dia 1 per cos. Nah, ini 1 per nilai mutlak ya. Nilai mutlak ini berarti apapun nilainya yang x ini tadi, dia hasilnya akan positif ya. Jadi kalau x-nya negatif 1 ya nanti kalau dinilai mutlakkan jadinya positif 1, negatif 5 dinilai mutlakkan jadi positif 5. Seperti itu, jangan lupa ini ya. Oke, dikali dengan akar x kuadrat dikurangi 1 ya. Nanti bisa kalian perhatikan pola-polanya di sini ya. Ini sin sama cos dia menggunakan akar. Kalau sin ini positif, cos ini negatif.
Kemudian tangan dia tidak menggunakan akar, tapi ini plus ya. Ini kan min, ini kan plus. Kalau second dia ada nilai mutlaknya, kemudian di bawah akar ini tinggal kebalik aja. Oke. Oke, ini kalau kita menggunakan usih ya sama saja. Nah, ini ada tambahannya tadi kan cuma sampai sin, cos sama sekan. Sama tangan ya. Nah, 4 ini kan. Nah, ini ada kotangannya, ada kosekannya. Kalau kotangan berarti ini saya ambil dari buku yang berbeda ya, tapi setipe sebenarnya. Jadi negatif 1/1 plus U kuadrat. Dilihat ini dia kotangan, kemudian ini tangan. Nah, tangannya positif, kotangannya negatif. Nah, kosekannya. Nah, dilihat sekannya seperti ini kan. Oke. Nah, kosekannya dia negatif. Jadi gitu. Jadi jangan dianggap pusing ke terlalu banyak rumus, tapi carilah cara untuk mempersingkat hafalan ya, cari poin-poin pentingnya. Oke. Nah, ini contoh dari fungsi inverse. Misalkan ya, carilah turunan dari sin inverse 3x kurangi 1. Nah, ini kita menggunakan aturan rantai. Kenapa? Karena kan ini ada 3x kurangi 1. Jadi kita misalkan U sama dengan 3x kurangi 1. Nah, dalam hal ini aturan rantainya bagaimana? Jadi yang sin inverse-nya ini kita menggunakan turunan dari fungsi inverse trigonometri, kemudian dikali dengan turunan dari ini. Nah, ini yang saya katakan kemarin, kalian sering banyak melakukan kesalahan penulisan ya. Jadi ini kan kalau ini kan jelas ya yang diturunkan, ya dx ini yang diturunkan adalah yang di dalam kurung ini saja. Jadi itu dibiasakan apa yang mau diturunkan kalau ada dx ini ya, apa yang mau diturunkan itu dikasih kurung. Kemudian atau kalau kalian biasanya kan ini pakai kapital ya, di kapital x-nya next, kalian bisa pakai d per dx, itu juga bisa sama aja, tapi ini jangan lupa di kurung. Oke, ini kan tadi ya, karena dia sinus berarti 1 min x kuadrat. Nah, kita anggap ini adalah U, berarti 1 min U kuadrat ini ya, ini U-nya. Oke, kemudian ini kita jabarkan, nah disederhanakan jadi seperti ini. Oke, saya rasa kalian sudah bisa semua. Nah, ini turunannya ketika x kurangi 1, turunannya ada 3, mengenai 3 kali 1 sama dengan 3. Mudah sekali. Oke, ini harusnya latihan soalnya nanti di akhir ya. Tidak apa-apa, ini bisa kalian foto dulu soalnya. Ini ada ada 16 soal ya di sini. Benar ya? 1 sampai 4 kan 16 atau 15 ini? Oh, maaf ini ya, benar. Sampai 54 kan? 14, 15, 16 ya, benar, ada 16 soal. Ini oke, sudah kalian foto ya. Oke, saya lanjutkan materinya supaya kalian bisa mengerjakan learn. Oke, arkos cos ini sama saja dengan apa tadi, cos inverse ya, sama ini sama sin inverse. Oke. Ini turunan dari logaritma. Turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Ingat-ingat, turunan dari ln x sama dengan 1 per x. Oke. Sedangkan turunan dari log bx, ini b-nya basisnya ya. Hasilnya adalah ini 1 per x dikali ln b. B ini basisnya. Oke. Mana x-nya? Positif. Ini x-nya juga positif. Oke. Nah, sekarang ini kalau misalkan ini kan dia pakai x, nih. Kalau misalkan dia ln
suatu fungsi. Nah, berarti kan kita anggap fungsinya tadi adalah U. Nah, berarti cara ngerjakannya ya ini 1/U kali turunan dari U. Sama halnya dengan logaritma ya. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk U, berarti kita cari 1/U kali ln B. Ya, ini U dikali ln B loh ya. B-nya itu dia ngandung ke ln. Ln itu logaritma apa? Asli atau ya logaritma natural. Ya dikali sama turunan dari U. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Misalkan ini ln dari turunan dari ln x kuadrat kali sin x per akar 1 plus x. Oke. Nah, berarti ini kita di sini tidak langsung diturunkan berdasarkan ln-nya ya. Coba dilihat, ini kan masih ada turunannya ya. Oke. Ini belum proses diturunkan. Belum. Jadi ini dijabarkan dulu. Jadi kalau ada proses seperti ini kita jabarkan dulu. Karena ada ln-nya kan. Ya, berarti ln x kuadrat sendiri. Masih ingat ya sifat dari logaritma, kalau dikali berarti ditambah, kalau dibagi berarti dikurangi. Oke. Kalau perpangkatan berarti apa itu? Kalau perpangkatan berarti pangkatnya turun. Jadi kayak gini, ln x kuadrat. Ln x kuadrat itu sama saja dengan 2 kali ln x ini. Oke. Nah, ini x kuadrat dengan sin x ini dikali. Nah, makanya ln x kuadrat dikali ln sin x. Nah, karena dia sudah kalau sebelum ada ln dia kan dikali. Tapi kalau sudah kita masukkan ln-nya, maka langsung berubah, bukan jadi kali lagi tapi ditambah. Gitu ya. Oke, sama ini. Ini kan awalnya dibagi, tapi karena kita pecah ya, kita masukkan ln-nya di sini, maka ini jadi pengurangan seperti ini. Oke, nah, ini awalnya kan gini, ln x kuadrat, ini awalnya ya ln x kuadrat ditambah ln sin x dikurangi ln 1 plus x pangkat setengah. Ini kan akar itu pangkat setengah ya. Oke. Nah, tadi ln x kuadrat itu kita sederhanakan jadi 2 kali ln x, jadi pangkatnya turun. Kemudian ln sin x tetap ln sin x. Nah, ini sin x-nya dikurung ya biar tidak rancu. Kemudian ini tadi kan ln dalam kurung 1 plus x pangkat setengah. Nah, pangkatnya tadi setengah tadi dia turun. Jadi ini setengah kali ln 1 plus x. Nah, baru setelah itu kita turunkan masing-masing. Ini kita turunkan masing-masing. 2 ln x, oke, 2-nya kita sisihkan ya. Ln x turunannya adalah 1 per x. Udah, 1 per x kali 2 jadinya 2 per x. Oke. Nah, sekarang ini ln sin x. Oke. Hasilnya adalah 1 per sin x dikali turunan dari sin x. Nah, turunan dari sin x adalah cos x. Nah, makanya ini cos x per sin x. Kemudian yang ini 1 per 2. Oke, ini. Jadi kan ini ya setengah ya. Oke, 1 per 2-nya saya anggap saya singkirkan dulu. Kita lihat ini. Ini kan berarti ln 1 plus x berarti kan 1 per 1 plus x. Nah, dikali dengan turunan dari 1 plus x. Kebetulan turunan dari 1 plus x adalah 1. Oke, jadi dikalikan 1, maka hasilnya tetap kan. Namanya ini 1 per 2 kali 1 plus x. Kemudian ini disederhanakan cos per sin itu sama saja dengan kotangan. Kemudian ini dikalikan ya, jadi 1 per 2 plus 2x. Seperti itu. Nah, saya meminta jika kalian mengerjakan atau menemui soal seperti ini, tolong ini
kalian sebelum ini ya, tadi yang saya katakan dijabarkan dulu, ln x kuadrat ditambah ln sin x dikurangi ln akar 1 per plus x tuh. Nanti setelah dari sini ke sini juga turunannya bagaimana, apa yang diturunkan hasilnya bagaimana ya, jangan ujuk-ujuk kayak gini ya. Jadi itu saja. Apa tadi, kalau contohnya ini tadi kan saya bilangnya langsung kan, karena langsung diturunkan ya, diturunkan berarti 1 per x dikali d per dx dari sin x. Oke. Kalau saya ngomong turunan dari ini berarti dia otomatis tulisannya adalah d per dx, atau kalian nulis tadi d kapital, x-nya indeks. Itu ya. Oke, nah ini contoh yang terakhir. Nah ini juga sama sebenarnya. Aduh, kok ribet banget ini. Bukan ribet, kita kan sudah ada bekal itu, ln ya. Kita pakai, kita gunakan. Jadi ini sebelumnya disederhanakan dulu jadi kayak gini. Jadi apa ini dalam bentuk ln. Oke, kalau ini ln y berarti ini kan dilenkan juga, dilogaritmakan juga ya. Seperti tadi, ini kan berarti jadi ln x kuadrat. Ln x kuadrat nanti jadi 2 ln x. Karena dikali berarti ini jadi tambah. Nah, ini kan akar 3, berarti kan sama aja dengan 1 per 3. Untuk gini aja. Nah, jadi kan nanti ln akar 3 dari 7x kurangi 14. Sama aja dengan ln 7x kurangi 14 pangkat 1 per 3. Nah, sepertiganya pangkatnya dia pindah ke depan, nanti jadinya cuma tinggal ini ya, sepertiga ln 7x kurangi 14. Kemudian ini kan dibagi, berarti dikurangi. Nah, pangkatnya taruh depan, nah ini ln 1 plus x kuadrat. Kemudian, ini kan harusnya gini ya, 1 per y kali, ini kan maunya diturunkan, ya kan? 1 per y kali dy per dx. Oke, yang kita butuhkan adalah dy per dx-nya, makanya 1 per y-nya ini pindah ruas. Nah, kalau 1 per y pindah ruas kan nanti jadinya dikali dengan y. Oke, jadinya dikali dengan y. Nah, ini artinya kan gini, dy per dx itu ini diturunkan, ya. Maaf. Ini benar ya, benar ya, 7, benar. Ini diturunkan, maaf, d per dx kan ya. Oke, kita turunkan semuanya. Jadi kita turunkan semuanya. Ini kita turunkan, ini kita turunkan semuanya. Ini kita turunkan semuanya jadi yang di baris kedua, jadi ln y diturunkan jadi 1 per y, kemudian ini juga, nah dia ini masih ada dalam bentuk d per dx, oke, masih dalam bentuk d per dx, tapi nanti yang kita butuhkan adalah d per dx saja. Ya, ini kita turunkan jadinya 2 per x, ini kita turunkan jadinya 1 per 3 ya. Nah, kemudian ini 1 per 3 per ini ya, ini ya. Oke, 7x kurangi 14. Nah, kemudian turunan dari 7x kurangi 14 adalah 7. Jadi kan 7 per 3. Oke, 3-nya dari sini ini ya, 7-nya dari turunan ini. Oke, ini juga sama. Ini kan harusnya 4 kali 1 per 1 plus x kuadrat. Oke. Karena dikali dengan turunan dari 1 plus x kuadrat. Nah, turunan dari 1 plus x kuadrat adalah ya sebentar ya Mas Bina Harik. Oke, saya selesaikan dulu. Ya, ini. Jadi tadi ini kayak ini 4 ya, harusnya kan sini 4, kemudian dikali dengan 1 per 1 plus x kuadrat, karena turunan dari ln x adalah 1 per x ya, dikali dengan turunan dari ini. Nah, turunan dari 1 plus x kuadrat adalah 2x. Oke, nah 2x itu yang dikalikan dengan 4, jadi 8x.
seperti itu. Baru kemudian ini kita ambil cuman ini aja. Nah, ini kita pindah ruas. Kita pindah ruas berarti sama aja dengan dikali dengan Y. Nah, Y-nya apa di sini? Ini. Makanya di sini tulis kembali. Ini adalah Y, ini adalah ya ini turunannya. Sudah selesai sampai di sini. Jadi seperti itu. Silahkan jika ada yang mau bertanya, Mas Bina Harik, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Halo Mas Bina. Halo. Halo Mas Bina Harik. Ya. Ya, Bina Harik, Ervin Mubarok, dan Wasis Jatmiko, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Halo. Permisi Bu, saya Wasis NIM. Iya. Iya, Wasis. Masih kurang paham sama yang dari awal, maksudnya yang awalnya saja Bu. Yang awalnya saja itu yang apa maksudnya? Yang mana? Yang bagian mana? Yang pi per 2 itu Bu. Yang pi per 2. Oke, ini saya hentikan dulu rekamannya ya. Apa ini perlu direkam juga? Terserah. Dulu ya. Oke, ini yang bingung yang ini ya? Iya Bu. Oke, ini yang awalnya ini. Jadi gini, sudut itu ada yang dalam bentuk derajat, ada dalam bentuk radian. Satuannya gitu. Jadi ada dua satuannya. Ya. Jika dalam bentuk derajat seperti yang biasa kita gunakan itu 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, seperti itu. Sedangkan kalau dalam bentuk radian dia dihubungkan sama pi. Oke. Nah, biasanya 0. Nanti di sini ada hubungannya di sini. Maaf. Sebentar ya. Saya carikan di sini ada. Nah, ini. Ya, ini hubungan antara radian dengan derajat di sini ada. Jadi kalau derajat ini sama ya, kalau 00 sama. Kemudian kalau derajatnya 30 maka radiannya adalah pi per 6. Derajatnya 45 maka dia pi per 4 radiannya. Kemudian kalau 60 derajat ini sih ya. Jadi kalau melihat di buku itu sambil memperhatikan ini juga. Atau kalau kalian bisa itulah dianggap aja radian ini atau pi ini dianggap 180 derajat. Nah, nanti kalian cocokkan sama yang bentuk derajat ini. Biasanya kalau di kalkulator itu ada tulisannya DEG. Nah, DEG itu kan berarti di satuannya pakai degree atau pakai RAD kan, radian. Oke. Itu sih Mas, ini dihubungkan sama ini aja. Kalau menurut saya. Kalau bingung. Berarti tinggal masukkan gitu aja ya Bu. Iya, iya disesuaikan sama ini. Berarti gak pakai kayak disederhanakan gitu. Disederhanakan apa maksudnya? Oh, tergantung soal ya. Atau kalau kalian bingung menggunakan radian, kalau seandainya soalnya kayak gimana ya? Kalau soalnya tadi kayak fungsi inverse ya, kalian bingung menggunakan radian ya pakai aja derajat ini. Tidak apa-apa kan, nanti satuannya kan 30 derajat, ada derajatnya kan di atas gitu. Kalau nggak bingung ya bisa pakai radian. Tapi biasanya di buku-buku itu kadang dia pakai satuannya pakai radian. Itu sih. Jadi biar tahu aja nanti ketika membaca buku itu jadi tahu loh kok ini satunya kok nggak derajat ya, sebenarnya ada lagi nih satuannya menggunakan radian. Iya Mas ya, bisa dipahami Mas? Iya Bu, insya Allah. Oke, yang lainnya bagaimana ini ya? Terus Bu, untuk PowerPoint-nya
di-share juga atau tidak, Bu? Atau hanya berupa link video Link saja, Bu? video saja. Oh, baik, Bu. Ya, Siap. oke. Terima kasih, Bu, atas Ini penjelasannya. sama-sama. Ini kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, karena ini ada 16 soal. Oh, maaf. Oh iya, ini saya hentikan dulu rekamannya. Nanti kita akan bahas mengenai latihan